Bab 2672. Tujuan sebenarnya. Setelah menipunya. Sementara orang-orang tanah eskatologi sengaja mengacaukannya. Begitu informasi ini disebarluaskan, warrior yang akan diburu oleh sejumlah master. Dia bahkan akan menjadi musuh dari sejumlah kultivator. Orang-orang itu memusuhi takdir langit, termasuk dirinya. Satu hal lagi, jika Denski Ki tidak mendukungnya, kemungkinan Denski Ki pun akan datang mengacaukannya. Tentu saja, Denski Ki pasti tidak akan melakukannya sekarang. Hal yang menyebalkan. Warrior yang menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, ia hanya bisa mengambil tindakan sesuai situasi yang ada. Warrior yang memanfaatkan pedang isolated untuk datang ke dunia Eternity. Pada saat ini, pertempuran antara dinasti Eternity dan sekte belantara sudah hampir berakhir. Penghalang dinasti Eternity telah ditekan. Kini, dinasti Eternity dan dunia Eternity bisa dikatakan sudah terhubung bersama. Di Sungai Abadi, Yoshi Huang dari sekte belantara menatap kosong ke kejauhan. Di seberangnya adalah Raja Dinasti Eternity serta leluhur dari berbagai keluarga besar. Ada banyak orang di belakang Yoshi Huang, terutama alam takdir. Selain Suena dan Buro, juga ada penguasa dunia hampa serta ketua klan undead. Selain itu, juga ada beberapa orang misterius. Raja Dinasti Eternity menatap Yoshi Huang cukup lama, dan kemudian berkata, "Mayat-mayat berserakan di tanah, apakah ini yang kamu inginkan?" Yoshi Huang berkata dengan nada pelan, "Begitulah perang, bukan?" Raja Dinasti Eternity menatap Yoshi Huang cukup lama, lalu mengangguk, "Kalau begitu, mari kita mati bersama." Setelah mengatakan ini, tangan kanannya sedikit terangkat dan kemudian jatuh. Di belakangnya, Yunita Liu dan leluhur dari berbagai keluarga besar bergegas menuju sekte belantara. Yoshi Huang perlahan memejamkan matanya, "Bunuhlah." Di belakangnya, Buro, Suena dan yang lainnya telah menghilang di tempat. Raja melawan raja, prajurit melawan prajurit. Raja Dinasti Eternity dan Buro serta lainnya memasuki ruang kehampaan. Sementara prajurit siap mati sekte belantara menghadapi prajurit dinasti Eternity. Di tempat kegelapan, warrior yang memandang situasi di depannya dengan dingin. Tidak peduli apakah itu sekte belantara maupun dinasti Eternity, dia tidak punya banyak pemikiran dan tidak akan ikut campur. Tentu saja, jika diperlukan, dia akan ikut menyerang dinasti Eternity. Dia tentu tidak akan melupakan peristiwa saat orang-orang ini ingin mengepung dan membunuhnya. Tetapi, dia sudah tidak perlu bertindak saat ini. Tujuan ia datang kemari kali ini adalah bukan untuk meleraikan maupun menertawakan kemalangannya, tetapi untuk mencegah kedua pihak menghancurkan dunia Eternity. Dia tidak menganggap dirinya sebagai takdir langit, tetapi karena wanita bergaun putih begitu peduli dengan hal ini, dan sekarang dia telah pergi, maka dirinya merasa harus melakukan sesuatu. Formasi puluhan ribu spiritual. Tepat pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan. Warrior yang mendongak dan melihat ke kejauhan, seorang gadis bergaun merah tiba-tiba naik ke langit, sejumlah benda spiritual langit dan bumi ada di belakangnya. Istana spiritual. Warrior yang sedikit mengernyit, dan pada saat ini, Shiro pun keluar. Shiro sedikit ragu ketika melirik benda-benda spiritual di kejauhan. Yoshi Huang melirik gadis bergaun merah dan berkata dengan nada pelan, "Aku sedang menunggumu." Setelah itu, sejumlah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepala gadis bergaun merah. Para bayangan ini adalah penguasa alam takdir. Ekspresi gadis bergaun merah berubah drastis. Kenapa ada begitu banyak penguasa alam takdir di sekte belantara?
Sebelum puluhan ribu spiritual di istana spiritual berbentuk formasi pengikat, sejumlah aura menakutkan bergegas menyerang benda-benda spiritual langit dan bumi ini. Pada saat ini, dinasti Eternity sudah tidak memiliki penguasa alam takdir lainnya untuk melindungi benda-benda spiritual langit dan bumi ini. Kekuatan bertarung benda spiritual langit dan bumi sangat menyedihkan. Mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi para penguasa alam takdir ini. Tak lama kemudian, puluhan benda spiritual langit dan bumi seketika menghilang dari dunia ini. Shiro, yang di sebelah warrior yang, menoleh untuk melihat warrior yang. Warrior yang mengusap kepala Shiro dengan lembut, kemudian, menghunus pedangnya. Seberkas cahaya pedang melintasi Skylar. Para penguasa alam takdir yang misterius itu tiba-tiba berhenti, lalu mereka semua mundur ratusan kaki. Sebuah energi pedang berhenti di depan mereka. Pada saat ini, sejumlah orang di lapangan melihat ke arah dari mana energi pedang itu datang, yaitu di posisi warrior yang. Yoshi Huang sedikit menyipitkan mata ketika melihat warrior yang. Warrior yang muncul di sungai abadi bersama Shiro, dia melirik ke kedua pihak, bisa berhenti sebentar. Salah satu penguasa alam takdir berjalan keluar dan berkata, berhenti. Kamu ini. Pada saat ini, Yoshi Huang di kejauhan tiba-tiba berkata, mundur. Penguasa alam takdir itu menoleh dan melirik Yoshi Huang, yang mulia tidak pantas memerintahkanku. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Ekspresi penguasa alam takdir yang berbicara itu berubah drastis, dia tiba-tiba berbalik dan menepuk telapak tangannya. Begitu melakukan ini, ekspresinya berubah drastis lagi. Sebuah pedang seperti ular berbisa, mengalir di lengannya dan tiba di tenggorokannya. Warrior yang masih dalam posisi semula, tetapi pedangnya sudah sampai di tenggorokan penguasa alam takdir itu. Orang itu tercengang. Warrior yang meliriknya, apakah sekarang sudah bisa berhenti? Wajah orang misterius itu sangat buruk. Warrior yang mengabaikannya, dia menoleh untuk melihat dinasti Eternity. Pada saat ini, orang-orang itu tengah memandangnya, terutama orang-orang dari dunia perang. Bagaimanapun, warrior yang pernah menjadi bagian dari dunia perang. Yunita Liu juga berhenti, lawannya tetap adalah Suena. Suena melirik warrior yang tanpa berbicara. Warrior yang saat ini benar-benar menakutkan. Warrior yang mengabaikan semua orang di lapangan, dia melihat ke arah Shiro, dan Shiro mendatangi gadis bergaun merah itu. Dia melirik gadis bergaun merah, kemudian melihat benda-benda spiritual langit dan bumi yang ada di belakang gadis bergaun merah. Dia mengayunkan tangan, dengan maksud agar benda-benda spiritual langit dan bumi ini mengikutinya pergi. Benda-benda spiritual langit dan bumi saling memandang, lalu melihat ke arah gadis bergaun merah itu. Tidak jauh dari sana, warrior yang menatap gadis bergaun merah dengan dingin. Jika kamu mengatakan tidak, aku akan memisahkan kepalamu dari tubuhmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi gadis bergaun merah itu seketika berubah buruk. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba muncul di depan benda-benda spiritual langit dan bumi itu. Dia mengeluarkan tongkat spiritual dan menunjuk ke benda-benda spiritual langit dan bumi. Dia marah, dia datang untuk membantu mereka. Tetapi para benda spiritual langit dan bumi malah meminta persetujuan dari gadis bergaun merah itu. Dia sangat marah. Pada saat ini, gadis bergaun merah tiba-tiba berkata, ikutlah dia. Setelah mendapatkan persetujuan dari gadis bergaun merah, para benda spiritual langit dan bumi itu berbondong-bondong menuju ke arah Shiro. Sebenarnya, mereka juga ingin mengikuti Shiro, tetapi mereka menghargai gadis bergaun merah, karena gadis bergaun merah ini telah merawat mereka selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian,
Seluruh benda spiritual langit dan bumi di istana spiritual memasuki pagoda Hongmeng, sedangkan gadis bergaun merah itu berbalik pergi. Pada saat ini, Shiro muncul di depannya, dan gadis bergaun merah itu memandang Shiro cukup lama sebelum menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku pernah ingin memanggilmu kembali, bukan karena aku ingin mencelakaimu, aku hanya tidak ingin kamu mengikuti manusia. Sekarang, tampaknya lebih baik kamu mengikutinya, karena dia bisa melindungimu, dan dia juga tidak berniat buruk padamu. Setelah berkata, dia mengusap kepala Shiro, jaga dirimu baik-baik. Selesai berbicara, dia berubah menjadi sinar cahaya merah dan menghilang di Skylar. Shiro berbalik untuk melihat warrior yang sambil menunjuk ke arah gadis bergaun merah itu. Warrior yang mengangguk pelan, lalu berbalik untuk melihat dinasti Eternity dan Sekte Belantara. Tidak peduli bagaimana kalian ingin bertarung, siapapun yang menang atau kalah, aku harap para benda spiritual langit dan bumi itu dalam keadaan aman. Tanggung jawab Shiro. Sebenarnya, Shiro adalah spiritual langit dan bumi paling baik, dia masih sangat peduli dengan para benda spiritual langit dan bumi ini. Meskipun dia masih tidak mengerti, tetapi sejak Shiro meminta bantuannya, dia tahu bahwa Shiro memiliki sejumlah tanggung jawab dan tanggung jawab ini telah ditentukan. Dia adalah spiritual yang paling baik di langit dan bumi, juga yang paling kuat di antara benda spiritual. Dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi para benda spiritual langit dan bumi ini. Bahkan dilihat dari perilaku sebelumnya, dia selalu melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi, karena ini adalah tanggung jawab Shiro, dan Shiro pun ingin melakukannya, maka ini adalah tanggung jawabnya. Dia akan mengambil tanggung jawab Shiro. Di lapangan, Sekte Belantara dan dinasti Eternity melirik warrior yang tanpa mengatakan apapun. Warrior yang pun tidak banyak bicara, dia menggendong Shiro dan berbalik. Dia percaya bahwa jika warrior yang tidak mati, maka kedua pihak itu tidak akan berani membunuh benda spiritual langit dan bumi. Mereka tidak bodoh, mereka tidak akan membunuh benda spiritual langit dan bumi untuk menyinggung warrior yang. Setelah warrior yang pergi, pertempuran di lapangan kembali berlanjut. Warrior yang memasuki dinasti Eternity, dia datang ke bekas sekte pedang kuno, sudah tidak ada seorang pun di sini. Warrior yang datang ke puncak gunung. Di sini, sangat luas. Keluarlah. Warrior yang tiba-tiba berkata. Setelah itu, dua orang muncul tidak jauh di depannya. Kedua orang itu adalah Walton Heng dan Samu. Walton Heng melirik warrior yang, lalu mengangguk, benar-benar orang berbakat. Warrior yang berkata dengan nada pelan, apakah akan dimulai? Walton Heng menggelengkan kepala, aku datang untuk bertanya apakah kamu bisa melepaskan leluhur spiritual. Warrior yang menggelengkan kepala. Walton Heng tersenyum berkata, lepaskan leluhur spiritual, dunia ini besar, kamu bisa pergi kemanapun. Percayalah, jika kamu serahkan leluhur spiritual, lalu pergi ke pengasingan, 10 tahun kemudian, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengguncangmu. Warrior yang melirik Walton Heng, tujuan kamu menginginkan leluhur spiritual pasti bukan untuk menghindari takdir langit, apa yang ingin kamu lakukan? Walton Heng tersenyum kecil, kamu memang sangat pintar, tujuan kami memang bukan untuk menghindari takdir langit, mengenai apa yang ingin aku lakukan, aku masih belum bisa memberitahumu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kami bertekad untuk mendapatkan leluhur spiritual, yana di tubuhmu, kami juga membutuhkannya. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepala, sejujurnya, aku sangat tidak menyangka bahwa roh baik dan roh jahat ada padamu. Jika bukan karena mereka, aku tidak ingin menyerangmu. Kamu tergolong bagus di antara generasi muda,
terutama caramu dalam melakukan sesuatu. Kamu tahu membedakan kebaikan dan kebencian, ini yang kusukai. Warrior yang menggelengkan kepala, kecuali aku mati, kalau tidak, jangan berharap kamu bisa memiliki mereka. Sekarang, kamu sudah boleh menyerang. Walton Hang terkekeh, aku sudah tahu jawabannya sebelum datang kemari. Setelah mengatakan, dia melihat ke belakang warrior yang, bagaimana aku harus menyapa yang mulia. Warrior yang menyipitkan matanya, apakah ada seseorang di belakangnya? Setelah hening beberapa saat, sosok bayangan ilusi muncul tidak jauh dari sebelah warrior yang. Bayangan ilusi itu tiba-tiba berkata, kalian menginginkan leluhur roh baik dan roh iblis, biar ku tebak, tujuan kalian yang sebenarnya bukanlah warrior yang, melainkan ingin menyerang takdir langit. Bersama